Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya tiada henti-hentinya kita selalu saja mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita banyak nikmat. Khususnya pada hari ini yaitu nikmat kesehatan. Sehingga kita masih menghirup udara segar dan bisa bernafas dengan lega. Sebelumnya perkenalkan, saya Firsal. Jadi di video kali ini saya kembali menjelaskan sebuah materi yang berjudul lingkungan sekolah sehat. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan. Materi pertama, pengertian lingkungan sehat. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sehat? Nah, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang mendukung terciptanya individu, warga yang sehat, serta masyarakat yang sehat. Dalam kalimat lain, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Nah, juga terhindar dari binatang-binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi, suara berlebihan, serta hal-hal buruk yang lainnya. Masuk yang berikut, bagian B. Ciri lingkungan sehat. Bagaimana itu lingkungan sehat? Nah, ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat harus diketahui, sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting untuk kesehatan manusia. Lingkungan merupakan keadaan yang ada di sekitar rumah. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang lebih luas mencakup lingkungan tetangga sekitar rumah, bahkan mencakup lingkungan satu desa. Ya, untuk mencapainya lingkungan yang sehat diperlukan usaha bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat. Ya, lingkungan yang sehat cocok untuk dijadikan arena bermain anak atau tempat tinggal anak. Jika lingkungan rumah tidak sehat, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan anak dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Diperlukan usaha dan upaya agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, berikut adalah ciri-ciri sehat untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak. Yang pertama itu ada udara, yang kedua pembuangan sampah, yang ketiga tersedianya pengelolaan sampah, yang keempat adanya pengelompokan sampah, yang kelima saluran air, yang keenam terlengkapinya sarana khusus yang baik, yang ketujuh banyaknya tumbuhan hijau, dan yang kedelapan pengelolaan limbah yang baik. Nah, lingkungan tidak sehat. Bagaimana itu ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat? Jadi, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat adalah kebalikan dari lingkungan yang sehat. Lingkungan tidak sehat tidak bagus untuk tumbuh kembang anak dan juga kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan cepat atau lambat kesehatan seseorang akan terganggu dan kondisi lingkungan yang tidak sehat tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat? Berikut adalah ciri-ciri lingkungan tidak sehat yang harus diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama itu di sini ada kualitas udara buruk. Yang kedua, tidak memiliki tempat sampah. Yang ketiga, tidak ada tempat akhir pembuangan sampah. Yang keempat, tidak ada pengelolaan limbah sampah. Yang keenam, sarana kakus tidak ada. Yang ketujuh, saluran limbah tidak ada. 8, gersang. Yang kedelapan, banyaknya hewan kotor yang berkeliaran. Dan yang terakhir, yang ke-10, terlihat kumuh. Oke, yang berikut bagian C, menciptakan lingkungan sehat. Nah, bagaimana kita masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang sehat? Ya, jadi menciptakan lingkungan yang bersih atau sehat adalah tanggung jawab kita semua. Orang termaksud di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah yang nyata. Proses dan langkah yang nyata inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara beriringan sehingga tujuan menciptakan lingkungan dalam kondisi kebersihan terjaga bisa mencapai tanpa ada paksaan. Selain itu, tujuan itu juga merupakan sebuah kesadaran dan kebutuhan semua orang. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, memberikan kesadaran tentang arti lingkungan yang bersih kepada masyarakat.
Yang kedua, buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Yang keempat, buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk pengelolaan sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Dan yang terakhir, yang kelima, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut bagian D, menciptakan lingkungan sehat. Nah, untuk menciptakan lingkungan sehat, lingkungan sekolah merupakan bagian dan kehidupan yang tak terpisahkan. Apalagi generasi penerus bangsa kita bergantung pada kegiatan akademik di sekolah. Karenanya, menjaganya agar tetap bersih dan sehat penting untuk dilakukan. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat bisa diwujudkan asalkan dengan partisipasi seluruh warga, kelas sekolah, serta dukungan dari jajaran internal sekolah. Nah, ada 10 indikator sekolah sehat, yaitu yang pertama, kepadatan ruang kelas minimal 1,75 meter. Yang kedua, per anak. Selain untuk kenyamanan dan memberi ruang gerak yang cukup bagi anak, kondisi kelas yang tidak padat juga memudahkan prosedur evakuasi saat keadaan darurat. Yang kedua, tingkat kebisingan di lingkungan sekolah maksimal 45 desibel, setara dengan suara orang ngobrol dengan suara normal. Karena kebisingan di atas 45 desibel akan mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, memiliki lapangan atau aula untuk olahraga. Yang keempat, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman. Yang kelima, memiliki sumber air bersih, memadai, dan septic tank dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air bersih. Yang keenam, ventilasi kelas yang memadai. Yang ketujuh, pencahayaan yang memadai harus cukup terang. Yang kedelapan, memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan. Yang kesembilan, memiliki toilet dan kamar mandi bersih dengan rasio 1:40 untuk laki-laki dan 1:25 untuk siswa perempuan. Dan yang ke-10 dari indikator sekolah sehat, yaitu menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekitar. Ya, masuk bagian E, kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, selain menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, berbagai kegiatan tambahan diperlukan untuk menanamkan kesadaran siswa tentang menjaga lingkungan agar tetap lestari dan seimbang. Nah, berikut di bawah berbagai kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, mencanangkan kegiatan apotik hidup di sekolah sehat, bisa menggilir setiap kelas untuk melakukan perawatan dan memanfaatkan lahan kosong di sekolah untuk pembelajaran apotek hidup. Yang kedua, meminimalisasi pemakaian pendingin di ruangan. Mulai sekarang, atmosfer alami yang sejuk dari pohon yang rindang akan membantu sekolah untuk tetap sejuk dan tidak panas sehingga tidak membutuhkan pendingin ruangan. Yang lebih bagus di sekolah itu banyak tumbuhan-tumbuhan ringan, tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon agar udara itu menjadi dingin. Yang ketiga, menciptakan sistem pembuangan sampah yang sehat. Langkah awal yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang keempat, mencanangkan kegiatan hemat air atau hemat kertas jika dimungkinkan. Ya, sekolah mencanangkan untuk menggunakan kembali lembaran kertas yang masih kosong untuk dimanfaatkan kembali. Yang kelima, menyusun kegiatan ekstrakurikuler sekolah berbasis lingkungan seperti Gokren, community, atau kelompok pecinta alam. Yang keenam, melakukan kegiatan bertemakan lingkungan seperti menonton film lingkungan atau berdiskusi tentang lingkungan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mengadakan karya wisata yang tujuannya untuk mendidik kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Ya, karya wisata bisa menjadi cara yang paling menyenangkan karena siswa bisa belajar secara langsung dan tertarik untuk melakukan hal yang lebih untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Ya, itu saja pembahasan pada hari ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Versal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.